Saudara-saudari, selamat pagi. Kita bersama lagi dalam audio Renungan Santapan Firman Tuhan 7 April 2023. Hari ini seluruh gereja memperingati sengsara dan wafat Kristus. Dalam ibadat Jumat Agung nanti kita akan mendengar pembacaan kisah sengsara Tuhan Yesus. Dan ianya bukan hanya sekadar lakonan, tetapi ianya sebuah peristiwa yang dialami oleh Yesus sendiri. Yesus taat untuk kita sampai wafatnya disalib. Oleh sebab itulah Allah mengagungkan Dia, nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengingat akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa besar bagi kita. Ia telah datang menebus kita dari dosa dan membawa kita kepada kehidupan yang baru. Ayat renungan saat ini terdapat dalam Yesaya bab 53 ayat 4 sampai ayat 5. Tertulis demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh kerana pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh luka-lukanya kita menjadi sembuh. Saudara-saudari, sungguh besar kasih Allah kepada kita. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita manusia sungguh luar biasa. Kita semua seharusnya dihukum mati dan binasa, tapi Tuhan Yesus mengambil tempat kita. Ia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Dalam Yesaya bab 53 ayat 4 sampai ayat 5 ini, Nabi Yesaya mengatakan tentang Mesias yang menderita. Orang-orang mengira Mesias mendapat tulah, padahal penyakit dan pelanggaran kita telah ditanggungnya. Ia tertikam oleh karena pelanggaran kita, dan Ia diremukkan karena kejahatan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita dalam kematiannya? Yang pertama, Ia memikul dosa-dosa kita di dalam dirinya. Yang kedua, Ia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima karena dosa. Yang ketiga, Ia memakukan semua kutuk dan kuasa dosa di atas kayu salib. Yang keempat, Ia menyembuhkan kita secara jasmani dan rohani dengan kuasa luka-lukanya. Dan yang kelima, Ia menerima kematian agar kita mengalami kehidupan. Saudara-saudari, ada 3 peranan atau karya Tuhan Yesus dalam peristiwa kematiannya. Pertama, Ia menjadi domba Paskah yang sejati untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kedua, Ia menjadi korban keselamatan dari suatu perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darah-Nya sendiri. Dan yang ketiga, Ia menjadi imam besar agung yang menjadi pengantara kita dengan Bapa, dengan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban sekali untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, kita semua sudah dibebaskan dari hukuman.
Mengingat akan penderitaan Kristus seharusnya membuat kita sadar betapa luar biasa kasih-Nya kepada kita. Tanpa kasih Tuhan, maka kita semua binasa. Tapi karena kasih-Nya yang besar, Ia rela menderita untuk kita semua, agar kita diselamatkan. Sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dari perhambaan dosa dan kebinasaan, marilah kita hidup dalam takut dan hormat akan Tuhan. Tidak ada yang lebih indah selain hidup bagi kemuliaan Tuhan. Waktu yang kita miliki sekarang ini adalah kesempatan untuk mau melayani Tuhan. Jadi, jangan pernah sia-siakan waktu saudara-saudari. Pakailah kemerdekaan yang kita terima dari Kristus untuk tidak menghambahkan diri kepada dosa, melainkan hidup dalam kebenaran. Amin.